Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Express.js. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan bagaimana caranya load static file di Express.js. Nah, video kali ini kita akan belajar terkait dengan middleware. Nah, middleware yang kita bahas di sini spesifik middleware yang ada di Express.js. Karena definisi middleware ini cukup luas ya, bahkan di sistem operasi pun banyak sekali middleware. Nah, kita akan bahas spesifik terkait dengan middleware yang di Express.js. Apa itu Express.js middleware? Express.js middleware adalah fungsi yang memiliki akses ke objek perintah atau request, objek respon atau REST, dan fungsi next dalam siklus permintaan respons aplikasi. Nah, fungsi middleware dapat melakukan tugas-tugas seperti menjalankan kode, membuat perubahan pada objek permintaan dan respon, mengakhiri siklus permintaan dan respon, mengambil middleware berikutnya dalam tumpukan ya, dalam stack. Jika fungsi middleware saat ini tidak mengakhiri siklus permintaan respon, ia harus memanggil next dan untuk memberikan kontrol ke middleware berikutnya. Jika tidak, maka dia akan hang ya atau stack, tidak melanjutkan dan seperti tidak pernah berhenti. Nah, kita akan coba membuat sebuah contoh ya, contoh yang akan kita gunakan yang sama dengan sebelumnya. Kita akan masuk dulu ke Express.js. Di video sebelumnya kita sudah memiliki 04. Kita akan membuat direktori 05 yaitu middleware. Saya akan masuk ke direktori 05 middleware. Oke, kemudian kita akan menggunakan npm init ya. Saya gunakan npm init. Oke, kemudian saya akan menginstal npm i express. Kita akan menginstal expressnya. Oke, sudah terinstall. Kita clear screen. Kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, Visual Studio Code kita sudah terbuka. Kita akan tutup dulu ya. Kita akan pelajari dulu terkait dengan middleware-nya. Jadi ilustrasi middleware itu seperti ini. Ini misalkan ada sebuah request, maka sebuah action ini, app ini akan diselimuti oleh sebuah middleware, artinya ini yang harus dilalui sebelum mencapai titik tengah ini. Dia harus melalui beberapa middleware ini sebelum dia mengembalikan respon. Jadi si middleware ini bisa lebih dari satu, bisa beberapa middleware. Nah, kemudian beberapa middleware kita bisa gunakan ya di dalam Express. Yang pertama kita bisa membuat middleware tingkat aplikasi. Middleware ini diikat ke seluruh instan dari objek app dengan menggunakan fungsi app.use. Ini yang sudah pernah kita contohkan juga di awal video ya. Misalkan kita akan membuat sebuah middleware untuk menangani kalau misalkan sebuah HTTP tidak ditemukan. Kita bisa menggunakan use ini. Dan app method. Nah, metode ini juga sudah pernah kita contohkan. Di mana metode adalah metode HTTP dari permintaan yang ditangani oleh fungsi middleware seperti put, get, post, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya terkait dengan dokumentasi yang ini. Teman-teman buka expressjs.com, kemudian teman-teman masuk ke guide sini, kemudian pilih using middleware. Nah, nanti di sini ada keterangan ya. Nah, barusan yang kita pelajari application level middleware yang ini ya. Teman-teman bisa klik. Nah, kita akan coba untuk membuatnya ya. Nah, tadi kita sudah memiliki sebuah project baru di sini ya. Kita akan buat folder src dan file index.js. Oke, seperti ini. Nah, kita akan ubah dulu di sini ya. Kita akan ubah. Kita akan use tipenya. Kita akan gunakan modul. Oke, kita akan save. Kemudian di bagian index kita akan coba mencontohkan ya. Kita akan import dulu Express. Kita akan ambil from Express. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta app.
Tadi kita memiliki contoh app ya. Kita ambil instan dari Express. Nah, misalkan kita akan buat sebuah middleware app.use, tadi kan application level. Nah, kita menggunakan use ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan use, kemudian di sini kita tambahkan request, respond, dan next. Ini ya. Request, respond, next. Nah, ini adalah application level middleware. Misalkan kita akan coba buat sebuah log ya. Hello, misalkan saya kasih contoh log. Contoh log, misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan lagi misalkan bukan hanya satu. Ini misalkan middleware untuk mencetak log. Kita tambahkan remark untuk mencetak log misalkan. Nah, kemudian kita tambahkan lagi sebuah middleware menampilkan waktu permintaan. Middleware untuk menampilkan waktu permintaan. Nah, kita akan tambahkan di sini app use next respond. Nah, di sini saya akan buat sebuah request yang kita akan buat request time. Ini request time. Nah, request time ini kita akan buat dari sebuah new date ya. Kita akan buat sebuah new date seperti ini. Oke, kemudian kita akan tambahkan di sini next supaya dia lanjut ke proses selanjutnya. Nah, di sini kita akan buat sebuah request get-nya ya, get response-nya. Kemudian di sini saya akan buat sebuah teks, misalkan response tag. Response teksnya kita akan isi dengan hello world lah ya. Hello world, kita mau tambahkan break line. PR seperti ini. Nah, kemudian hello world ini kita akan isi lagi ya. Response tag response text. Nah, response text-nya ini kita akan tambahkan waktu permintaan, kita isi dengan request time-nya. Nah, request time-nya kita masukkan. Nah, setelah ini kita buat send, kita kirimkan. Setelah ini kita buat, nah kita baru buat untuk listen. Nah, di sininya kita jalankan port 3000. Kita coba menggunakan berjalan http:// kita gunakan localhost 3000. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah membuat middleware dari application level ya. Kita membuat sebuah log, kemudian kita juga mengambil waktu permintaan, kemudian kita menampilkannya. Nah, kita akan coba jalankan ya. Control backtick. Nah, kemudian teman-teman di sini tinggal mengetikkan ya. Saya akan menggunakan node, kemudian src, kemudian index.js. Teman-teman tinggal jalankan. Nah, dia sudah berjalan. Nah, kita coba lihat ya. Kita kirimkan, lihat lognya jalan ya. Contoh log ini dari sini. Ya, next. Kemudian di sini hello world-nya muncul. Hello world dari mana? Hello world kita dapatkan dari sini. Kemudian waktu permintaan ini kita dapatkan dari sebelumnya ya, dari middleware sebelumnya. Kemudian kita cetak dan kita tampilkan. Nah, ini contoh middleware yang kita buat dari sisi level aplikasi ya. Tandanya kita menggunakan use ini. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini juga ada yang disebut router level middleware. Router level middleware itu seperti apa? Kita coba pelajari dulu. Nah, middleware tingkat router, middleware ini bekerja sama dengan objek router yang merupakan instan dari Express router. Router dapat dianggap sebagai mini aplikasi yang hanya dapat menangani middleware dan route. Route dapat dikaitkan dengan path tertentu dengan menggunakan app use atau juga dapat ditangani sebagai argumen callback. Nah, teman-teman
detailnya nanti bisa lihat ya di sini. Nah, ini ada router level middleware. Teman-teman tinggal klik. Nah, nanti dokumentasinya lebih lengkap lagi. Nah, kita akan coba buat ya di sini new file. Kita akan buat index2.js. Nah, sini kita akan import lagi express from express. Kemudian kita akan buat lagi app use express. Nah, di sini kita akan buat sebuah router. Karena kan tadi ya router level. Kita ambil instan dari express router. Nah, routernya kita akan ambil, kemudian kita akan use. Nah, ini kita gunakan di sini middleware-nya. Request, respond, next. Kita akan cetak misalkan contoh router middleware di sini ya. Router middleware, misalkan seperti ini. Kemudian next. Nah, kemudian router ini kita bisa tambahkan router, kita tambahkan metode get. Nanti ada request, respon, kita akan kirimkan. Ini jangan yang sama lah. Kita buat misalkan res dot, kita akan send misalkan hello world lah seperti ini. Nah, setelah itu kita akan gunakan routernya. Nah, caranya kita gunakan app dot use router. Routernya kita akan spesifik ya, misalkan kita akan kasih dia slash router. Jadi dia akan berfungsi ketika kita ambil ini routernya. Nah, di sini baru kita tambahkan listennya. Nah, kita save, kita akan cancel screen. Nah, kita akan npm, kemudian bukan npm ya, node aja, node, kemudian src, kemudian index 2. Nah, karena kita akan menjalankan yang kedua. Kita jalankan, oke, kemudian kita tekan kontrol dan klik. Nah, lihat di sini masih belum ada ya, tidak bereaksi karena router kita ini berjalan kalau misalkan kita jalankan router. Nah, lihat di sini baru berjalan dia hello world-nya. Ini level dari router. Dan di sini dia memberikan informasi. Sebelumnya kan tidak langsung memberikan informasi, routernya tidak berjalan. Yang ini ya. Nah, karena kita menggunakan level router di sini. Dan kita baru menggunakannya ini. Nah, gitu ya. Jadi tandanya kita membuat instan dari routernya, kemudian kita gunakan di sini, baru kita digunakan. Oke, itu untuk router. Nah, kita coba pelajari lagi. Nah, kemudian ada juga middleware penanganan kesalahan. Middleware ini memiliki 4 argumen. Nah, yang tadi kan hanya 3 ya, request, respond, dan next. Nah, kalau penanganan kesalahan ada 4, ada error, kemudian ada request, ada respond, dan next. Middleware ini dapat menangkap kesalahan yang terjadi di aplikasi dan mengirimkan respons yang sesuai. Nah, dokumentasinya ada juga di sini. Jadi teman-teman bisa lihat lagi. Nah, ini ya, error handling middleware. Nah, kita akan coba buat lagi di sini. Kita buat file index3.js. Oke. Nah, dalam file index3 kita akan definisikan kembali. Misalkan saya akan import express from express. Oke, di sini kita akan buat sebuah konstanta app, kita ambil dari express. Kemudian kita akan coba buat ya app. Kita akan gunakan get. Nah, kemudian kita akan buat aksesnya adalah ini ya. Ini kita tambahkan request, respond, dan next. Next ya. Nah, di sini. Kemudian kita akan coba tambahkan throw. Throw new error. Misalkan kita kasih ada sebuah error, misalkan seperti ini ya, throw-nya sederhana aja. Kemudian di sini baru kita akan gunakan app use,
kita akan tangkap errornya. Ada error, request, respond, dan next. Di sini kita akan coba cetak ya, console.log error, kita akan ambil stacknya. Error stack. Log errornya aja ya, biar semuanya. Nah, kemudian dari sini kita akan respon, kita kasih status. Kita kasih statusnya misalkan 500 ya, internal server error. Ada sebuah error. Baru di sini kita lakukan app listen. Dan kita jalankan servernya. Oke, ini kita cancel, Ctrl C. Kita clear screen, node src, kita gunakan index3.js. Jalankan lagi. Oke, kita sekarang klik. Nah, lihat di sini muncul ya, ada sebuah error dan di sini dimunculkan errornya. Kita berjalan, nih pesan yang kita buat tadi, ada sebuah error. Ini dari sini. Kemudian di bawahnya ini ada errornya. Ini ditampilkan dari sini console log error. Nah, itu ya. Jadi kita bisa juga menggunakan middleware untuk error level ya. Nah, gitu. Kemudian kita juga ada middleware bawaan. Nah, Express.js sediakan beberapa middleware bawaan yang dapat digunakan tanpa perlu menginstal modul tambahan. Nah, modul middleware ini ketika kita menginstal Express, maka modul ini juga tersedia. Kita bisa langsung pakai. Kita coba ya, kita buat file baru lagi. Kita buat index4.js. Oke, kita akan import. Nah, seperti biasa, kita import Express from Express. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta app. Nah, kita akan ambil dari instan Express-nya. Oke, di sini kita akan menggunakan, sebenarnya ini sudah pernah kita gunakan ya. Contohnya kita bawaan itu app use, kita menggunakan Express, kemudian static, kemudian kita menentukan direktorinya. Misalkan, nah ini untuk menentukan di mana letak dari static file. Ini menggunakan seperti ini. Kemudian juga bisa menggunakan middleware untuk kita gunakan unlock mengurai body ya, mengurai body permintaan dari URL. Misalkan kita gunakan di sini app.use, kita tinggal gunakan Express, kemudian kita gunakan URL. Nah, ini ya, tinggal kita tambahkan di sini true, udah. Sisanya kita tinggal gunakan listen. Nah, seperti ini. Walaupun kita mau menggunakan JSON juga bisa ya, misalkan app.use, kita gunakan di sini Express JSON, misalkan seperti ini juga bisa. Ini middleware bawaan ya, kita coba jalankan. Kita Ctrl C, kita clear screen. Nah, kita gunakan node index4. Kita src dulu ya. src index4.js. Oke, ini kita menggunakan bawaan. Ini tidak akan kelihatan apa-apa. Nah, seperti ini, tapi ini tidak error, dia berjalan. Ini berjalan dan ketahuan berjalannya kalau misalkan publik ya seperti contoh sebelumnya ya. Kemudian JSON akan ketahuan berjalannya kalau misalkan kita menggunakan datanya JSON. Ini juga kalau misalkan nanti kita gunakan submit form, ini baru akan kelihatan. Oke, itu untuk kemudian ada satu lagi middleware, yaitu middleware pihak ketiga atau third party. Ini biasanya kita bisa ambil dari npm ya. Express.js juga mendukung penggunaan middleware dari modul pihak ketiga yang dapat diinstal dengan npm ataupun yarn. Nah, teman-teman bisa lihat ya dari dokumentasinya. Di sini kita bisa menggunakan juga dari pihak ketiga, third party middleware. Nah, kita harus menginstalnya dulu kalau yang
pihak ketiga. Misalkan saya coba buat ya, saya installnya pakai ini saja. Kita akan Ctrl C dulu, kita akan clear screen. Misalkan saya akan npm install, namanya misalkan cookie parser. Cookie parser. Nah, cookie parser ini untuk mengurai cookie permintaan. Nah, kita coba install. Nah, ini ya sudah terinstall. Kemudian kita coba akan install npm di misalkan helmet. Nah, helmet ini middleware pihak ketiga untuk meningkatkan keamanan aplikasi misalkan ya. Ini bisa seperti ini. Kita akan clear screen. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam packet.json-nya ini sudah ada ya. Nah, kita bisa gunakan. Sekarang kita akan coba buat satu file lagi. New file index5.js. Ini kita bisa import lagi. Import express from express. Oke, kita gunakan konstanta lagi. Konstanta app sama dengan kita ambil dari instant express-nya. Nah, di sini kita lakukan import lagi, misalkan cookie parser. Cookie parser kita ambil dari cookie parser. Nah, cara pakainya kita gunakan app use cookie parser seperti ini. Yang tadi misalkan import helmet from helmet. Nah, menggunakannya tinggal app use helmet. Di sini kita tinggal app dot listen, misalkan portnya 3000 juga ya seperti tadi, kita akan jalankan. Nah, ini juga sama, kita menggunakan middleware pihak ketiga. Ini bisa kita jalankan npm node src index5.js. Nah, ini sudah jalan. Tapi kalau bisa kita jalankan, kita klik, nah tidak terlalu kelihatan perbedaannya, tapi tidak terjadi error. Akhirnya artinya kita bisa menggunakan middleware seperti ini. Oke, jadi kesimpulannya kita memiliki 3 buah middleware, bukan 3 buah ya, 5 yang bisa kita gunakan. Ada application level, ada router level, ada error handling, kemudian built-in dan third party. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.